Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, yang mengaruniakan kepada kami hikmat, pengetahuan dan pengertian untuk kami bisa mendengar, mengerti firman-Mu. Dan Tuhan juga menulis firman di akal budi kami. Firman pedang bermata dua yang tajam, sanggup memisahkan tulang dan sumsum roh dan jiwa, memberi pertimbangan, bahkan menghancurkan kuasa dosa, membangun kebenaran dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Ini cukup panjang, tetapi kita baca sampai di ayat yang ke-14 ya. 7 sampai 14. Kita berdiri Bapak Ibu, adik-adik semua, kita berdiri. Kita baca ayat firman ini dengan cara bergantian. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian berbuat barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita dengar firman tentang kemenangan dan mengalami anugerah Tuhan di masa sulit, saudara. Kisah ini saya pelajari secara dalam, baik lewat kamus, lewat doa, ternyata sangat dalam, saudara, kisah Elia ini. Elia ini diutus Tuhan. Dan Alkitab tidak mencatat tentang orang tua dari Elia ini. Mirip dia Melkisedek, mirip. Ya, artinya dia tidak punya ayah, ibu, saudara. Dia dari Tisbe, Gilead Tisbe, tetapi tidak punya ayah ditulis di Alkitab. Tetapi sangat diurapi dan dia ditugaskan Tuhan spesial untuk mengubah bumi waktu dia ada. Karena waktu itu, saudara, dia ini berhadapan Raja Ahab dan Isabel. Notabene Isabel ini dari Tirus dan Sidon juga dari Sarfat, saudara. Dan saudara tahu dalam kitab Yehezkel pasal 28 ayat 11 sampai 19 itu Raja Tirus ini adalah menerima kepenuhan dari Lucifer, saudaraku. Ya, Raja Sidon. Ya, dia sombong dan dibuang ke bumi, saudara. Jadi kalau kita pelajari, saya pelajari ternyata kalau kita ingin mencapai kemenangan, kita mesti ke sumber masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita akan lihat, saudara, sebentar. Jadi pengantar ini memberikan kita gambaran bahwa setiap ada kesukaran,
maka Tuhan pasti menyediakan seorang tokoh yang punya kemampuan sanggup mengatasi kesukaran tersebut. Amin. Ya, saya beri contoh di Alkitab Perjanjian Baru umpamanya. Untuk merubah benua Eropa, Petrus nggak bisa sendiri, saudara. Mengapa? Karena Petrus punya kemampuan intelek di bawah standar. Dia nggak bisa hadapi kemampuan orang Yunani yang jenius, yang pandai, saudaraku. Maka Tuhan bangkitkan Paulus, seorang yang sangat jenius, untuk bisa dipakai Tuhan merubah benua Eropa. Dari Yunani sampai ke Roma, saudaraku. Nah, di zaman Perjanjian Lama ini, saudara, kalau kita lihat Abraham dipakai Tuhan merubah zaman Nimrod membangun menara Babel. Musa dipakai Tuhan merubah kemampuan Fir'aun, saudaraku, di Mesir, saudara. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Hezkel dipakai Tuhan untuk merubah kekuatan kerajaan ya Babilonia. Nah, Elia ini, saudara, dipakai Tuhan merubah kerajaan Israel. Notabene, artinya tanda kutip bahwa Isabel ini membawa roh Lucifer masuk ke kerajaan Israel. Sehingga seluruh bumi termasuk nabi-nabi Baal semua tunduk kepada, termasuk Raja Ahab pun tunduk kepadanya. Bayangkan dia seorang perempuan, bukan masalah jenis kelamin, saudara. Spirit rohnya, saudara, kekuatan Raja Tirus yang ditulis dalam kitab Yehezkel pasal 28. Kita baca sebentar Yehezkel 28 sebagai pengantar dari ayat yang ke-11. Yehezkel 28 ayat 11, tunjukkan di layar. Lalu datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan yang maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, ya, nefrit, lasirut, batu dara, dan malakit, saudara. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kau berikan tempat dekat Kurub dan menjaga di Gunung Kudus. Engkau berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan dari kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi kesemarakmu, ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu dan akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua orang yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa mengenal engkau, kaget melihat keadaanmu. Akhirnya akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Perhatikan, saudara, ini Raja Tirus. Tafsiran Alkitab mengatakan inilah kekuatan Lucifer, sang penguasa kerajaan kegelapan, saudaraku. Dia turun ke Tirus dan Sidon, dan dari itu ajaran dan dibawa oleh Ratu Isabel masuk ke kerajaan Israel, saudara. Dan Tuhan marah kepada bangsa pilihan ini karena mereka semua ikut ajaran Isabel ini, dan mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Maka dengan cara bagaimana Tuhan mencari partner untuk menghancurkan musuh di bumi ini, saudara. Ya. Dan bagaimana cara Tuhan menghancurkannya, saudara? Tuhan pakai dua cara. Cara pertama, dia pakai alam. Menghancurkan kekuatan perbekalan di bumi ini dengan cara mengunci langit. Dan yang kedua, dia mencari orang yang memiliki kemampuan urapan yang besar untuk menghancurkan kerajaan kegelapan. Ini, saudaraku. Apa yang kita petik dari pelajaran ini, saudara? Kalau Tuhan mengizinkan sebuah kesukaran untuk kita hadapi,
Berarti ada maksud Tuhan, kemuliaan dinyatakan. Kita hadapi dengan cara bagaimana? Bangun kemampuan iman kita di hadapan Tuhan. Dari bacaan ini kita akan lihat saudara, ya, kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa menang di daerah ini, tempat di mana kesukaran ini saudara. Karena di dalam Tuhan mengajar kepada kita, ada pendapat begini, ada pawang hujan yang bisa minta hujan, bisa berhenti. Saudara percaya? Enggak ada saudara. Coba baca ayat ini lagi. Yeremia pasal 14 ayat 22. Tuliskan ya, tunjukkan di layar. Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Sudah perhatikan. Mitos dunia berkata bisa ada dukun, ya, pawang hujan. Saya enggak percaya. Halo? Alkitab berkata yang bisa kasih hujan dan panas itu Tuhan. Bila amin. Ini saudara. Jadi kita beritakan kepada banyak orang saudara, kepada dukun-dukun, kepada pawang hujan. Itu hanya kamuflase tipuan saja saudara. Tapi yang berkuasa menghentikan hujan, menurunkan hujan itu hanya Tuhan yang melakukannya. Maka ada alasan kenapa Elia dilatih Tuhan begitu rupa. Supaya dia punya kemampuan untuk mengunci langit dan bisa menurunkan hujan atas nama Tuhan saudara. Kita akan pelajari di sini saudaraku. Ya. Kita lihat tempat yang pertama di mana langit terkunci. Tuhan bawa Elia ke sungai Kerit, saudara. Alkitab tidak baca berapa lama di situ, palingnya 1-2 minggu kata. Ya, tafsir saya, paling 1-2 minggu di sungai Kerit. Sungai Kerit artinya apa, saudara? Artinya rangka kerongkongan. Saudara tahu di dalam Mazmur 149 ayat 6 dan 7 mengatakan begini, ya. Mazmur pasal 149 ayat 6 dan 7 berkata, biarlah pujian pengagungan Allah dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Artinya begini, di tengah kesukaran kita bangun pertama, di kerongkongan kita hanya ada kuasa pujian. Amin. Kebanyakan orang di masa sulit, orang seminta pemerintahan dari Tuhan, kami minta doi, Tuhan berkati orang usaha. Itu enggak salah, saudara. Tetapi dengar, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudaraku. Melawan roh jahat. Dan kita harus punya amunisi rohani. Dan Elia dibawa Tuhan di sungai Kerit. Dan di sana enggak ada manusia, saudara. Hanya ada hewan-hewan disebut sebagai burung gagak, saudaraku. Saudara tahu suara burung gagak itu menakutkan. Orang sini biasa bilang songko. Suara songko. Seram. Merinding. Angker. Gitu. Tuhan bawa Elia ke situ, saudaraku. Di sanalah siang malam pagi petang dia memperkuat rangka kerongkongannya. Menaruh pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau orang mau menang menghadapi pertempuran ilahi di bumi ini, saudara, maka yang kita bangunlah kerongkongan kita mesti kuat. Prinsip Tuhan sama di zaman Elia, sama di zaman Yosua, saudara. Waktu Yosua diperintahkan Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko, apa yang dia kerjakan? Selama 7 hari dia mesti keliling, saudara, tembok Yeriko, memperkuat kerongkongannya. Makanya saudara, orang berdoa biasa suaranya faro. Suaranya berat. Amin. Betul tidak? Kalau suara enggak berat, engkau jarang menyembah Tuhan. Coba bilang, shalom, coba semua. Kurang berat suaranya, kurang faro. Ya, kerongkongan belum kuat. Halo, amin. Ya, tanya pas sebelah, kerongkongan sekuat belum? Nah, gitu. Halo. Nah ini, betul tidak? Seorang pengkhotbah, pemuji, penyembah, mesti faro. Bila amin. Betul tidak? Di sungai Kerit, saudara, enggak ada koki, enggak ada orang. Ya, pagi petang, Elia
Yoel Torkus turun sedikit nih. Tolong bising. Ya. Nah, Elia disuruh untuk dia perkuat kerongkongan. Ini bahasa isyarat, saudara. Tapi kalau kita pelajari pengertian kerit hanya rangka kerongkongan. Wow, saya berkata, wow, ini rahasia hebat. Makanya di mana-mana ada pujian penyembahan, wah hebat. Ya, di Bitung ini beberapa tempat di minggu-minggu ini ada bangkit menyembah Tuhan, baginat begitu. Saudara, itu persiapan kerongkongan rohani kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kalau kita pelajari Roma pasal 4 juga tentang Abraham, kisah Abraham tentang iman, saudara. Firman Paulus tulis begini, walaupun gak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya juga terjanji Allah. Dan dia terus memuliakan Tuhan. Pagi dia menyembah, siang dia menyembah, berharap pertolongan Tuhan. Itulah perbuatan tindakan Elia di sungai Kerit. Memperkuat kerongkongannya. Amin. Kasih lagi, kerongkongan mesti kuat. Halo. Amin. Halo. Coba laki-laki suara 4. Halo. Sudah. Amin. Kerongkongan mesti kuat. Ini sudah. Dan kalau kerongkongan kuat, maka Tuhan bilang begini, kamu sekarang ke Sarfat, ke Sidon. Nah, ini. Kenapa? Tuhan perintahkan Sarfat, Sidon, Elia ke sana, saudara. Bukan masalah nanti janda itu akan pelihara dia di sana, bukan, saudara. Itu hanya bonus. Dia dapat makan dari ibu ini. Tetapi saudara tahu, Tuhan bawa Elia ke pusat kekuasaan kerajaan kegelapan. Di perjanjian baru, saudara tahu kenapa Tuhan suruh Paulus ke Filipi, ke Makedonia, saudara. Saudara tahu kekuatan Eropa di zaman itu di Makedonia. Makedonia inilah kekuatan Antiochus Epiphanes yang membunuh banyak orang Yahudi. Kekuasaan gelap yang sangat dahsyat. Dan Tuhan bawa Paulus ke sana. Di sanalah Alkitab berkata, mirip, saudara. Mirip begini, di tengah malam dia bangun memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan bikin mujizat, gempa bumi yang dahsyat. Ini ada paralel, saudara. Setiap musim ada orangnya, tiap orang ada musimnya, tiap musim ada kesukaran. Tapi ada orang Tuhan pakai memberi solusi dalam kesukaran itu. Begitupun kita. Saudara mau dipakai Tuhan? Halo? Ada orang membayangkan kita mau jadi hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan? Aduh, DP dasi dan bagus sekali, DP jas dan bagus. Bagus juga ke sana. Kalau kerongkongan gak kuat, tampias, saudara. Gak mampu, saudara. Halo? Ya, saudara. Lihat, ini rahasianya. Saya pelajari sejak malam, saya gak tidur, saudara. Jam 1 saya bangun. Kenapa nih Tuhan? Ada apa nih? Saya buka ayat ini, saudara. Ternyata muncul pengertian-pengertian yang sangat dalam untuk saudara kita mengerti hari ini. Ya sudah, itu. Artinya tentang Sarfat atau Sidon ini, saudara. Pusat kekuatan kerajaan kegelapan di zaman itu. Di zaman itu, saudara. Saya pertama kali sampai kota Bitung, apa yang saya lakukan pertama, saudara? Saya bikin pemetaan rohani di kota ini. Saya mesti tahu pusat kekuatan si jahat di kota ini. Karena ini rahasia nih boleh dibukakan, ini siaran langsung, saudara. Perjalanan setan, kekuatan setan, pusat penyembahan berhala di kota Bitung mesti tahu. Dan mesti bikin GTM, gerakan tutup mulut, untuk hancurkan kekuatan, pusat kekuatan. Mirip Nabi Elia, saudara. Nabi Elia disuruh Tuhan ke Sarfat, sampai sana saudara tahu. Apa tadi di Sarfat sana? Banyak orang miskin, saudara. Termasuk ibu ini miskin, gak punya banyak harta. Cuman minyak sedikit, tepung sedikit. Satu kali makan dan tunggu mati, gak ada lagi, saudara. Itu artinya bahwa negeri ini juga terjadi bahaya kelaparan. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan suruh Elia ke Sarfat, saudara? Karena tadi pusat kekuatan si jahat. Nah, kita lihat, saudara, apa kelebihan ibu ini sehingga Tuhan suruh ibu ini untuk saudara memelihara Nabi Elia. Saya baca sini ada 5 yang ibu di Sarfat ini miliki, saudara. Yang pertama, dia tahu bahwa
Tuhan itu Allah Israel itu hidup. Kita baca ayat tadi saudara, disebutkan di sini, ya. Tatkala ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolehnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami makannya, kami akan mati. Ini bukan rahasia saudara, tidak ada makanan lagi saudara. Kelebihan yang pertama dimiliki oleh ibu Sarfat ini adalah dia tahu Tuhan itu hidup. Amin. Saudara, bagaimana ciri orang tahu Tuhan itu hidup saudara? Kita baca pengalaman Nabi Musa dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ya, apa kata firman tentang Musa mengakui Tuhan itu hidup? Alkitab berkata Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23. Karena iman maka Musa setelah lahir. Ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan, orang yang tahu Tuhan itu hidup, pertama dia harus percaya bahwa Tuhan itu hidup dan dia memiliki takut akan Tuhan. Dia enggak tahu perintah manusia saudara, walaupun dia penguasa, kalau perintah salah, saya tunduk kepada pemimpin itu, tapi saya enggak mau taat pada perintahnya. Itu prinsip saudara. Kalau taat perintah jahat, terang kompromi saudaraku. Itulah Nabi di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menghormati Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak mau tunduk pada perintahnya. Mereka jawab, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, kami mau tunduk pada perintah Raja untuk menyembah. Itu prinsip. Orang gak boleh punya roh pemberontakan, tindakan pemberontakan, tapi orang punya solusi yang Tuhan tawarkan. Orang yang takut Tuhan mirip seperti ini saudara. Waktu Musa lahir, perintah dikrit dari Raja Mesir keluar, seluruh pria Ibrani harus dipotong sejak lahir, dibunuh, disembelih. Tapi Alkitab berkata bahwa 3 bulan disembunyikan orang tuanya. Mereka memilih takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita berkata Tuhan itu hidup, maka kita harus memilih takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi ciri orang yang tahu Tuhan itu hidup? Ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Ayat 24, tunjukin di layar 24. Karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ada pilihan tentang status. Saya anak Tuhan. Saya anak raja, segala raja. Bilang amin. Halo amin. Itu iman, ada pilihan saudara. Saya memang anak manusia, saya memang marga, saya hukubun. Tapi status saya anak raja maharaja. Itu pilihan saudaraku. Itu orang yang tahu Tuhan itu hidup. Status saya bukan manusia biasa, saya anak Tuhan. Jelas. Tuhan Yesus berkata kepada ibu di Sidon, saudara tahu di Perjanjian Baru, mengatakan di Matius pasal 15, enggak patut kasih roti pak anjing. Kalau apa jawab perempuan ini? Betul Tuhan, tapi anjing hidup ramah-ramah di meja Tuhan. Artinya bahwa perempuan ini dipaksa untuk merubah statusnya, meninggalkan budaya Sidon, dia mesti masuk budaya kerajaan sorga. Sehingga dia berhak mendapat roti, kuasa iman, mujizat yang Tuhan sediakan dari sorga. Ini saudara. Ciri yang ketiga, ya, berkorban demi kebenaran. Ayat 25, baca Ibrani 11 ayat 25. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa ini. Banyak orang rentan terhadap suap dan kejahatan. Media sosial terbuka di abad ini membuka semua aib pejabat negara sudah. Mereka pintar, jenius secara ilmu pengetahuan, secara pengalaman, secara keterampilan, jabatan tinggi besar menjulang saudara. Tapi mereka tidak bisa kuat menghadapi godaan suap dan harta demi kejahatan. Orang yang takut Tuhan, dia menolak berbuat curang dan kejahatan. Tidak
jatuh hanya karena uang sepeser, hanya karena bujukan, hanya karena suap. Bilang amin. Itu Musa. Orang takut Tuhan mulai seperti itu. Miskin gak apa-apa. Toh tidak mati karena tidak ada beras hari ini. Amin. Halo amin. Toh tidak mati karena gak ada uang hari ini. Besok pasti ada uang Tuhan mau kasih. Tapi untuk kompromi dalam dosa, tidak mau. Ini Musa punya prinsip. Halo. Ini perlu tanamkan saudara. Orang masih punya Tuhan. Saya bersyukur banyak anak-anak Tuhan dipakai Tuhan menciptakan lagu yang hebat-hebat. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya iman. Itu lagu-lagu hebat. Membangun iman kita, mengingatkan kita saudara. Bahwa hidup ini untuk memperjuangkan kebenaran tidak semudah kita bayangkan. Ada orang rela mati syahid demi kebenaran saudara. Musa rela tinggalkan kesenangan istana. Fasilitas istana yang megah, yang indah, yang super semuanya saudara. Dia tinggalkan semuanya dan dia masuk ke tenda dengan orang Ibrani. Apa bodohnya Musa? Bukan itu pilihannya. Untuk mempendirikan kebenaran di muka bumi ini, kita perlu bayar harga. Bilang amin. Kalau cuma dihina sedikit di TikTok atau di YouTube, enggak apa-apa, biar aja. Toh mereka nggak ngerti kebenaran. Amin. Ini saudara, itu ciri orang saudaraku, ya, berkorban demi kebenaran. Yang keempat, ya, di ayat yang ke-26, Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah tadi, suap tadi. Halo? Saya ini pernah beberapa tahun yang lalu disponsor oleh seorang untuk mau ke Israel, saudara. Saya urus paspor di Bitung, saya berangkat. Ya, tinggal mau check in, mau berangkat, saudara. Yang sponsorin dia bentak kami, bentak saya. Saya tahu gimana anak ini. Dia pikir saya ini siapa, begitu. Dia bentak. Dia bentak mamanya, dia bentak pendeta lain, dia bentak saya. Saya bilang ambil pulang tiket, saya balik Manado, saya nggak berangkat Israel. Saya tidak punya harta, tapi saya bukan murahan. Saya bilang, sorry ya. Saya pulang. Saya langsung pesan tiket, balik Manado besoknya sudah. Nggak jadi berangkat. Orang diajar sabar, diajar mengerti saudara. Itu adalah hal kompromi dengan dosa ini boleh. Amin. Semua perbuatan kita ada akibat sudah di kemudian hari. Ini perlu terantau sudah. Melayani Tuhan itu indah. Tapi ada kalanya orang yang pepatah dulunya berkata bahwa tidak tahu berbuat baik. Ada pepatah mengatakan kacang lupa kulit nggak apa-apa. Yang penting saya pernah berbuat baik kepada orang. Dia nggak apa-apa. Sudah dia benar. Nggak apa-apa. Jangan kita kompromi dengan dosa. Ini sudah. Makanya kenapa Elia disuruh Tuhan ke ibu ini. Dia punya kualitas. Di antara semua kota kota Sidon atau Sarfat ini. Dia orangnya yang tidak kompromi dengan kejahatan. Dia punya ciri mirip Musa, saudara. Amin. Saya percaya di antara orang semua harus punya ciri seperti Musa. Kita menghadapi masa sulit. Sulit ekonomi mungkin, sulit dalam keluarga mungkin. Dengar, kita mesti punya sifat kayak Musa dan seperti Raja Daud. Suka nyembah Tuhan. Amin. Orang sabar dalam kesukaran tidak akan mati. Amin. Tidak ada orang sabar terus mati besok enggak. Orang sabar itu punya kualitas ketekunan yang hebat. Amin saudaraku. Halo. Berikutnya saudara, ayat yang ke-27, lihat. 27 saudara. Ibrani pasal 11 ayat 27. Lihat. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, saudaraku. Ini apa? Kau berapa? Saudara tahu. Dia rela meninggalkan kejahatan dan murka raja demi kemuliaan Tuhan akan datang. Roma 8 ayat 18 berkata, penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan yang besar.
Kalau hari ini diizinkan Tuhan kita menderita karena kurang ini, kurang itu, saudara tahu, tekun bersabar di sana. Akan ada waktunya. Akan tampil, saudara. Ini, saudara. Ya. Berikutnya apa lagi, saudara? Di ayat yang ke-28, ayat 28. Ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini salib tubuh dan darah Yesus Kristus, saudara. Ini awal mula dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden waktu Adam jatuh dalam dosa. Tuhan ambil seekor binatang dan dia menyembelih kulit jadi pakaian mereka dan daging jadi makanan mereka, saudara. Dan zaman Abraham sama, saudaraku. Abraham, Melkisedek bawa tubuh dan darah Tuhan. Begitupun kita dalam jemaat Tuhan. Kita kuat. Dan kebiasaan kita sebulan sekali. Sebenarnya kita harus lakukan di rumah sendiri juga gak apa-apa. Tidak dilarang Alkitab, saudara. Karena itu kekuatan, saudara. Ya, menjadi tingkat kerinduan. Umpama begini, saudara merindukan sesuatu atau seorang. Keluarga umpamanya. Di hati ada foto. Saudara pasti tatap penuh pengertian. Kalau engkau ada di sini. Yang paling terasa itu Pak Oken, saudara. Tatkala bulan purnama muncul, lihat, wah, bagaimana kabar di sana surga. Ingat, tidak pernah pudar cinta, saudara. Betul tidak? Itu Tuhan berkata. Kalau orang biasanya mereka kalau meninggal itu mereka taruh namanya apa tuh? Foto, iya toh. Tapi Tuhan enggak. Tubuh dan darah Tuhan. Gereja mula-mula lakukan tiap hari, saudara. Mengapa? Karena mereka tiap hari mereka melihat, mendengar banyak orang dibantai karena iring Tuhan. Mengapa mereka bisa kuat menghadapi kesukaran? Karena tubuh dan darah Tuhan mereka pecahkan setiap hari. Ini penghiburan di masa-masa yang sulit. Betul tidak? Halo? Mari, saudara. Itu hebat, saudara. Makanya Paulus tulis dalam 1 Korintus 11. Barang siapa secara tidak layak dalam perjamuan kudus, ia mendapat hukuman atas dirinya. Dia mengakui itu tubuh dan darah Yesus Kristus. Ini membuat kita menang, saudaraku. Halo, amin. Ya, ciri yang terakhir tentang orang yang percaya Tuhan itu hidup, saudara. Ayat 29. Kita baca 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini, saudara. Cirinya apa? Mau lahir baru. Amin. Dia siap sini belum baptis air, berdaftar cepat. Besok kita baptis enggak apa-apa. Halo? Berarti mau lahir baru. Dengan iman melintasi Laut Merah. Itu gambarnya apa? Orang mau lahir baru. Itu perintah Tuhan, bukan perintah gereja, bukan perintah agama. Perintah sorgawi, melintasi Laut Merah. Itu bayang-bayang. Jadi ciri pertama, ya, berkata Israel Allah itu hidup, saudara. Ciri yang kedua, saudara, ibu ini rajin. Nah ini, dia berkata, kita pergi cari kayu bakar biar 3 panggal Jo, mau bikin cookies, pinakuk, iya toh, pinakuk, atau cucur, iya toh. Ya mungkin ibu ini, ya mirip ibu-ibu di sini suka bikin cookies, iya toh. Baby ini, ini banyak tukang masak di sini, betul tidak? Wah, muka-muka tukang masak sama bikin cookies, saudara. Betul tidak? Luar biasa, saudara. Rajin, cekatan. Nah, gitu. Selain tadi Tuhan hebat, sekarang bekerja rajin. Kalau enggak rajin, biar Tuhan hebat lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpa malas, ya sama aja. Enggak apa-apa, dapat. Ya toh? Ya, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi di Yohanes pasal 5, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Nah gitu. Partner surga bekerja. Maka gerakan Allah mulailah. Gerakan itu lagu Daud, saudara. Ya, ku dengar suara pohon murba bunyi, ku tahu gerakan itu. Daud tanya, dari mana aku tahu gerakan Tuhan mulai? Kalau engkau melihat pohon kertau, disebut pohon kertau berbunyi, itu mulai. Jadi pohon bergerak, daunnya dia bergerak di bawah. Begitu pun, saudara. Kasih tahu sebelah, kalau engkau rajin, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Berkati sebelah, diberkati anak rajin. Ayo.
Berkati engkau hai orang yang rajin. Amin. Amin saudara. Orang rajin saudara. Ini ibu ini rajin kerja. Ya selain dia punya iman yang hebat, dia juga rajin kerja. Tuhan bilang partner bagus ini. Tuhan awasi. Mata Tuhan menjelajah kan begitu dilihat. Wah ini bagus ini orang ini. Sudah lihat Gideon di Alkitab mirip-mirip saudara. Ya. Masa sulit dia kerja dia giling ya. Makanan saudara. Wah dia gila malaikat. Wah ini Gideon mantap ini. Kita mau pakai dia merubah Israel ini. Gitu. Tuhan biasa pakai orang rajin. Katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Kasih tahu lagi. Saya bersekutu di samping anak yang sangat rajin. Orang paling rajin. Bilang kasih tahu sebelah. Orang rajin. Iya toh. Paling rajin. Amin. Pasti roh jahat, roh pemalas terbang semua. Amin. Halo, amin. Ini saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Dia seorang yang murah hati. Bilang murah hati. Orang kikir nggak masuk surga saudara. Ya makasih Dede kasih apa tuh kemarin makan apa? Pizza. Wah saya bilang Dede ini angin apa dia kasih pizza. Hari Sabtu kemarin, hari Jumat ya. Habis doa puasa, aduh memang. Makasih ya, jangan lupa lain kali kalau tergoyang lagi. Sedang ya. Orang murah hati diberikan murahan, betul tidak? Betul tidak? Haleluya. Ini ibu ini saudara. Ya, Yesus ngomong di Lukas pasal 4 saudara, di ayat 19 ayat 21 kalau nggak salah. Ya, di Israel banyak sekali ibu-ibu janda. Di zaman Elia nggak seorang pun yang murah hati, kuncudu minta ampun. Dijauhkan Tuhan sifat seperti itu dari hidup kita. Amin. Oh halo, kita diberkati karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan kasih sedikit jo kesiang. Ya, pertemanan sebelah. Iya toh. Kalau terang murah hati diberi pintu kemurahan terbuka kepada kita. Betul tidak? Ini saya catat wah hebat ini ibu ini ya. Dia sangat ya murah hati tadi roti tadi saudaraku dia ya. Lalu yang keempat dia seorang yang sangat taat. Elia ngomong begini, buat dulu roti bundar kecil pak kita dulu, baru engkau bikin tuh anakmu. Ini, saudara tahu roti perjamuan terbiasa makan tiap bulan itu bundar, dia bulat kayak begitu. Ini saudara, dipersembahkan kepada Tuhan budaya Minahasa ada bulan pengucapan. Itu budaya Alkitab yang diwarisi oleh gereja dari turun temurun. Memang ada Selawengka, ada orang Malintuan di jalan itu pun 1-2% lah begitu. Tapi intinya kebaikan, ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara lihat 5.000 orang makan 5 roti 2 ekor ikan. Apa yang Tuhan lakukan? Bawa itu kemari. Tuhan angkat ke sorga. Diberkati roti ini. Enggak habis, enggak kurang orang makan. Ini sudah. Itu pesan iman kepada kita apa? Kalau kita punya kebutuhan besar, pegang uang yang ada sedikit bawa Tuhan. Sudah ada sedikit tambah lagi Tuhan. Amin. Jangan bikin dosa kalau nggak rezeki sedikit, ya toh. Tuhan bilang begini, bawa perpuluhan ke gereja jo, tergoda akan pakai Tuhan kunci pintu tambah kuat. Mencari jo mau dapat. Susah rezeki mau terbuka saudara. Karena orang melanggar prinsip Tuhan. Di dalam diri kita ada kekhawatiran yang amat sangat. Nah gitu. Orang khawatir hidup ini, oh Tuhan, ibu ini lakukan. Maka tingkap langit terbuka kepada dia. Dunia kelaparan, dia enjoy saja bangun tidur. Tepung so ada lah, siapa yang bawa tadi malam, nggak tahu. Nah, orang di sini bukan beda dengan ibu ini. Dia bangun tidur, tepung so ada. Orang bangun tidur apa? Orang suka itu pintu, pencuri barang. Oh Tuhan, terbalik-balik saudara. Nah gitu. Jadi kita belajar seperti ini saudara. Kenapa? Saudara tahu, bukan masalah di sini saudara. Elia ke sana untuk mengalahkan kuasa jahat di sana bersama ibu ini. Dan muncul buah rohani dalam diri ibu. Kenapa? Karena roh jahat sudah dikalahkan oleh Nabi Elia tanpa ibu ini sadari saudara. Dia punya sifat yang kelima apa? Senang melayani hamba Tuhan. Amin. Betul tidak? Coba senyum Pak kita semua ayo. Senyum Pak pendeta sebelah.
Pak Dede ke Pak siapa begitu. Amin. Jangan sakit hati yang buang mata. Amin. Dia lagi. Tahu aja datang tepat waktu mau makan. Dia lagi. Nah, cuma contoh aja. Halo. Amin. Ya toh. Saudara. Hamba Tuhan bukan pengamis, saudara. Halo. Bukan pengamis. Bukan bikin susah jamaah. Tidak, saudara. Dia sebagai pohon ara atau pohon apa? Pohon beringin, ya saudara. Yang melindungi umat Tuhan. Betul tidak? Nah, ibu ini senang melayani, saudara. Melihat sampai kapan? Sampai anaknya mati, saudaraku. Ya, ibu ini anaknya mati. Lalu dia veto Pak Elia, gara-gara kamu ke sini, anakku jadi mati. Allah. Nah, saudara, Elia tahu itu bukan anak mati karena dia, bukan karena ibu ini, tapi pengaruh roh jahat. Saudara ingat, saudara, waktu Yesus masuk ke daerah ini sama di Perian Baru, perempuan Sirfenis datang menyembah dan berkata, anakku kerasukan setan sangat menderita. Tuhan senyum. Saya baca firman Tuhan ini hebat ya. Di mana ada dulu orang Israel atau Nabi Tuhan, ada Tuhan Yesus datang ke situ. Kenapa Tuhan tuh disuruh ke Mesir? Karena pernah mereka dibuang ke leluhurnya, saudara. Kenapa Yesus ke Sidon? Karena pernah Elia ke situ, saudaraku. Ke situ. Kenapa Yesus ke Samaria? Karena di situ Yusuf pernah di situ, saudaraku. Di semua tempat-tempat rohani yang pernah terjadi lawatan Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan datang ke situ, saudaraku. Ini gambaran. Hebat. Hebat sekali, saudara. Ya, senang melayani, saudara. Amin. Maka berkat yang diperoleh di sini, saudara. Yang pertama, setan dikalahkan. Yang kedua, ibu dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara oleh Tuhan tanpa habis sampai hari di mana kuasa Tuhan nyatakan. Yang ketiga, terjadi, saudara, ibu ini bisa dibangkitkan keturunan menjadi pelayan raja. Obaja namanya. Obaja ini kan saudara tahu, ini ibu ini punya anak. Ya. Dilayani sampai anak ini berubah, bangkit dan berubah, saudara, dan dia menjadi seorang pegawai negeri. Haleluya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang mau kerja, bawa kepada Tuhan doa. Jangan mau ujian baru datang doa, jangan. Biasakan terus sampai di jamaah Tuhan terus. Saudara lihat anak ini bangkit cara bagaimana? Lihat tidur asmaya, sudah dari ujung kepala ujung kaki tersentuh oleh orang diurapi Tuhan. Artinya bagian-bagian hidup anak ini di jamaah Tuhan, saudara. Sehingga dia menjadi orang besar. Bayangkan, orang kepercayaan Raja Ahab ini Obaja. Dia nggak tahu, saudara. Obaja ini, saudara, itu hamba Tuhan paling kuat, tahan karat. Obaja. Mau baja ringan, baja berat, saudaraku. Bukan itu maksudnya, saudara, ya. Nah ini, saudara. Jadi Tuhan jamah anak ini. Dia di istana Ahab, dia bikin apa, saudara? Dia jadi koki, ya, pelayan raja. Ya, pelayan raja, dan dia lakukan apa? Saudara, Bapak Ibu tahu? Dia ada pelihara 7.000 orang Israel yang tidak menyembah berhala. Dia bawa makanan tiap hari dari istana Ahab. Bawa, lihat. Memang betul, ibunya suka melayani Tuhan, anaknya juga suka melayani Tuhan. Tepuk tangan ibu bapak, haleluya, amin. Luar biasa, saudara. Iya toh? Ya, orang bilang pepatah mengatakan, buah jatuh enggak jatuh dari pohonnya. Itu artinya begitu. Kebiasaan orang tua. Maka lihat Timotius di Alkitab, omanya melayani, mamanya melayani, dia datang ke dia juga melayani. Betul tidak? Ini sama. Lagi. Wah, senang melayani, indah di hadirat Tuhan. Biar orang bilang apa, tak setia aja melayani. Ya, senyum aja, sukacita saja. Betul tidak? Ini Obaja, ya. Dan mereka ketemu, datang pada kekuatan. Raja Sidon dikalahkan, maka saatnya Tuhan berkata, sekarang engkau ke Gunung Karmel, tempatkan diri pada Raja Ahab. Apa itu Gunung Karmel? Tempat kebun buah-buahan, pohon buah-buahan, kelimpahan mau datang. Betul tidak? Dari sungai Kerit, kerongkongan kuat, tempat tata setan dikalahkan, dan sekarang kebun buah-buahan, berkat mau datang di Gunung Karmel. Ini, saudara. Tampakkan, pertama ketemu dengan si Obaja ini. Ya, Elia tanya, Obaja kan anak? Iya, kita Obaja.
pergi bilang Pak Raja Ahab gitu, aduh, Nabi sendiri kalau kita pikir dia mau bikin kita tetelan ini dia mau potong Pak kita. Tahu aja Bapak Ahab, ya darah tinggi dia, tukang nafsu. Wah ini. Sudah, enggak, kita mau nampakkan diri sekarang. Kirim pesan, kita Gunung Karmel bertanding. Kalau Tuhan yang benar, mesti jawab dengan api turun dari langit. Sudah terjadi mujizat besar. Nah, dari uraian firman ini maka kesimpulannya begini saudara. Kesimpulan yang pertama, dimanapun kita berada, tetap kita percaya Tuhan dan kita harus mau misi Tuhan. Amin. Ada masalah, Tuhan pakai saudara saya untuk menyelesaikan masalah itu. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita menghadapi masalah, kuatkan kerongkongan kita. Bagaimana kuat kerongkongan? Bukan selera makan tinggi. Halo, kita pakai kerongkongan kuat. Aduh, suka sekali begini. Ya tawa-tawa dang. Nah itu kerongkongan lain itu, iya toh? Kerongkongan pesuka ini. Enggak begitu saudara. Ya, bangun pujian penyembahan. Amin. Pujian penyembahan pengagungan Allah enggak apa-apa. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbuah. Itu Habakuk lakukan itu. Kambing domba terhalau dari namun aku tak beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Terus memuji Tuhan. Ini kesukaran pasti akan berlalu. Bila amin. Saudara tahu dilakukan begitu, iman akan tumbuh dan kita akan pindahkan gunung di hadapan kita. Itu kedua. Yang ketiga saudara, ya, adakan peperangan rohani, kalahkan setan. Setan menggoda usaha pekerjaan kita. Ya, saya sering kali ngomong di sini, ibu bapak kita mesti peperangan setiap pagi lakukan, setiap malam lakukan. Mengapa? Orang lain juga punya ilah sama ini. Orang pakai jimat, opo perdukunan untuk usaha mereka, saudara. Kalau terlengah dan dilakukan, orang kalah. Bukan Tuhan lemah. Kalau Tuhan lihat orang nggak punya iman dan lakukan. Peperangan rohani kita lakukan, saudara. Lalu yang keempat, rajin bekerja akan merubah nasib kita. Amin. Apa aja terus bisa kerjakan saja, saudara. Yang penting halal. Amin. Bilang sebelah, kerja sih yang penting halal. Amin. Halo, amin. Nah boleh pakai gengsi. Gengsi kerja begini, gengsi. Mau makan itu gengsi. Enggak, sudah. Ya, satu pepatah orang Minahasa bilang begini. Sekalipun hanya sapi di muka, roda di belakang, di dalam ada buah kelapa, sedoi itu. Bikinnya. Wah hebat itu bagian, saudara. Amin. Enggak gengsi. Ini betul tidak? Ya toh, saya lihat sini semua muka-muka hitam semua berarti rajin kerja semua. Kalau yang putih pasti tinggal di kulkas mereka tiap hari, freezer di rumah. Ya, coba tatap, wah, orang kalau muka hitam terbakar matahari pasti banyak doi, amin. Pasti rajin kerja, betul tidak? Halo. Coba tatap ya, kayak Bapak apa itu muka terbakar sekali itu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, ya. Oke, ya. Yang kelima, murah hati, maka Tuhan buka pintu kemurahan. Amin. Dan yang keenam, suka melayani. Ini sudah. Ya toh, biar capek luar suka melayani, biar angkat tangannya Tuhan. Ku sembah Engkau baik sekali, suka melayani dalam hal hadirat Tuhan. Menolong orang lain sama di antara kita, maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan di hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan kaulah pengharapanku, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.